Tidak ada yang membunuh Yesus. Itu hanya itu tulisannya. perumpamaan. Ini kan anak. Sebab kan ada tertulis. Nah, kan sebab ada tertulis gitu kan. Sebab ada tertulis. Aku akan membunuh gembala. Aku siapa? Ini jangan kita arahkan kedua orang, jangan kamu itu tanya aku siapa. Jangan kamu menjerat. Agak susah memang. Kalau yang sudah mengatakan Yesus Bapa itu sendiri, Yesus Allah itu sendiri, begini caranya menjawab, muter. Tidak susah. Kamu aja yang menyambung-nyambungkan. Di sini hanya kata ada tertulis. Nyambung-nyambungkan sih. Iya. Di sini kan cuma katanya. Dulu. Di sini kan cuma hanya ada tertulis, sebab ada tertulis, berarti ada tertulis di Perjanjian Lama bahwa Allah itu akan membunuh gembala, bukan Allah. Waduh, Pak Tomin langsung jatuh. Pak Tomin belum dibahas sudah jatuh, Pak Tomin. Aduh, kayak berat memang ini perkara menggoncang iman ini. Gini loh, ayat Alkitab itu hanya menggunakan perumpamaan, gitu kata ganti. Iya, jadi perumpamaannya bagaimana? Jadi perumpamaannya bagaimana? Itu hanya suatu Yesus akan membunuh Yesus gitu. Tidak ada seperti itu, Jadi Allah itu Yesus atau bukan? Simbol. Hah? Bapa di situ Yesus atau bukan? Yesus adalah Allah, itu sendiri, Bapa itu sendiri. Nah, jadi kalau aku di situ adalah Allah, akan membunuh gembala, gembala di situ Yesus, jadi Yesus akan membunuh Yesus gitu. Ini kan tidak terjadi. Iya, yang kutanya Mbak Karol. Itu hanya perumpamaan, kan itu. Tadi perumpamaan, bentar simbol yang mana sih Karolin, Bu Karolin? Ya, memang itu kan. Simbol perumpamaan. Iya. Simbolnya aku. Simbolnya baru dikasih satu dalil aja udah kayak begini semuanya. Biarin. Jadi aku dan gembala itu hanya dalil ini memang kalau buat JO atau Wanes, waduh, nggak ada jawaban mereka, muter. Mana ada Yesus datang ke muka bumi ini dengan misi bunuh diri? Nggak ada. Memang ada. Nggak ada. Yesus ada dong. Oh ada, berarti Yesus memang mati bunuh diri. Mana bukti bunuh diri? Dia kan disalib. Nah, katanya aku bilang tidak ada, Mbak Karol bilang ada, gimana sih? Sapa dulu kan gitu. Oh ya, Pak Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pasrahkan kepada Ustaz Andri. Dilanjut aja dulu, seru dilanjut. Dia kan disalibkan orang Yahudi, mana ada dia bunuh diri? Belum ada yang tahu. Lanjut aja dulu. Bunuh diri dan dia tidak dibunuh, dia hanya disalibkan. Seru nih. Jadi di sini Yesus tidak disalib dan dia cukup Mbak Karol. Itu perkara imannya Mbak Karol, kita tidak ganggu gugat. Tapi dari yang tertulis, jadi kan kita itu memojokkan, mengatakan bahwa Allah itu Yesus, bukan. Pada dasarnya. Dulu, tapi ini Mbak Karol nggak mau diam karena Mbak Karol. Gitu aja, jangan dinarasikan kepada siapa-siapa. Pak Jospen itu mau berstatement itu. Itu teman-teman penonton di bawah ada 1.700 penonton, silakan tetap layar dulu, posting ulang lagi ya, karena di lain hari sudah sekarang berganti hari. Absen jangan lupa laporannya dibagi ke bagian share. Bagi yang ingin menonton debat ini mulai dari tadi yang belum sempat, silakan langsung di YouTube-nya Ustadz Alif, namanya Al Alif Channel. Insya Allah beliau meneruskan tadi. Paling seru di situ tadi ini. Seru. Terus pertama, kedua gini, host dan Kang Gito, sebentar ya sebelum dilanjut, karena saya melihat di atas Muslim terlalu minoritas, makanya saya izin naik buat ngimbangin. Dilanjut. Bukan cuma minoritas, satu, Kang Gito aja. Ya, terlalu minoritas, makanya aku bilang. Gini. Kang Gito saya izin ya. Terima kasih banyak atas ini. Aulia. Sadar nih. Oh ya, Bunda Aulia moderator saya itu. Ya, Mbak Karol di sini aja, Mbak. Jangan marah ya. Kita hanya diskusi ya. Saya ngantuk. Oh iya. Oke, terima kasih semuanya. Ya, sama-sama Mbak Karol, sehat terus ya. Amin. Baik. Pak Jospan jangan dibantah dulu. Dari tadi Anda mengatakan aku di situ Bapa, gembala di situ Yesus.
Nah, sekarang buat teman-teman Tritunggal nih, tolong renungkan baik-baik. Kalau Anda yang menjawab tadi sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala, aku di situ Bapa, dan gembala di situ Yesus. Yohanes pasal 8 nomor 4 yang ada kaitannya, yang ingin membunuh Yesus adalah iblislah yang menjadi bapakmu. Selamat datang di kebenaran. Silakan ditanggapi. Sebentar, nggak apa-apa. Sebentar Ibu Derni, nggak apa-apa mereka bikin apa seperti kayak gitu. Cuman saya ingin menerangkan berdasarkan ayat Alkitab ya. Dalam Yesaya 53 ayat 10 ditulisnya begini. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunan, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah, kemudian di Kisah Para Rasul 2 ayat 23, Petrus mengatakan begini, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan orang-orang durhaka. Jadi memang Bapak menyerahkan anaknya. Jadi sekarang kembali ke tadi kan Ibu Derni bilang Bapak itu juru selamat. Ya saya berapa itu tadi ya, engkaulah Bapak kami sebab engkau juru selamat. Nah, siapa yang juru selamat sebenarnya? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah makna daripada Zakaria barusan. Itulah maknanya dari perkataan Yesaya 53. Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila dia menyerahkan dirinya. Kemudian Kisah Para Rasul tadi mengatakan dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Jadi memang ini semua adalah rencana Bapa. Nah, kemudian dipelintir sama saudara-saudara kita Kang Dito yang mengatakan Bapak adalah awal mula pembunuh sebenarnya. Begini, kalau memang ada orang mau berniat, kalau memang pencuri itu mau mencuri, kenapa rupanya? Bukan berarti pencuri itu keinginannya itu berasal dari Bapa yang surga, bukan. Memang itu pilihan dia untuk melakukan kehendak mencuri atau membunuh. Itu jawaban saya. Terima kasih. Dulu Bang Dito. Ini ayat Matius. Saya tidak sepakat. Saya tidak sepakat apa yang kata Ben itu. Ini konteksnya nih, Yesus mengucapkan ini kepada para muridnya menjelang penangkapannya, merujuk bahwa ia sebagai gembala akan dipukul, dibunuh, dan para pengikutnya, domba-domba itu akan bercerai-berai. Maknanya, nubuatan ini menggambarkan penderitaan Yesus yang harus terjadi sesuai kitab suci untuk menggenapi rencana keselamatan. Itu dia. Itu bukan rencana Silakan, Allah. Karyana. Itu bukan rencana Apa, Allah. BJ? Itu bukan rencana Allah, itu rencana iblis. Makanya iblis menggoda Rencana Elohim. Iskariot. Rencana Elohim semua itu. Rencana Ya? iblis itu. Rencana Bagi iblis. kamu, bagi kami, bagi Kristen yang sejati, itu rencana Elohim. Ya, nggak apa-apa. Dua pendapat nggak masalah. Justru saya Kristen sejati, itu rencana iblis. Ya udah, kamu Kristen sejati mengatakan penyalipan rencana iblis, ya nggak masalah. Ya kalau kami, iblis menggoda Yospen, Judas Karyana, kami itu mengimani bahwasanya penyalipan itu rencana Elohim. Ya kan, begitu, Jos? Karyana? Kalau begitu Judas Iskariot mengkhianat dari siapa? Benar. Judas Iskariot mengkhianat dari siapa? Dari Yesus. Pengaruh siapa? Pengaruh siapa? Iblis. Ya udah, itu rencana iblis. Kalau begitu, bukan rencana Allah. Ya, tapi itu harus dijalani. Loh, gimana sih? Karyana bingung. Bingung. Itu harus digenapi. Katanya Karyana bingung. Kalau itu harus digenapi. Siapa yang mempengaruhi Judas Iskariot? Saya tanya, siapa yang mempengaruhi Judas Iskariot untuk mengkhianat? Itu harus digenapi. Siapa dulu tanya? Kalau nggak digenapi itu nggak terjadi. Sudah penyelamatan itu. Jawab dulu siapa Iya, yang sudah mempengaruhi. dinubuatkan di kitab Yesaya, kitab Mazmur. Jangan itu sudah kemana-mana, Bu. dinubuatkan. Yang saya tanya, Kitab para nabi. Yang saya tanya, Gitu. yang dijawab. Jangan kemana-mana. Pertanyaan saya. Pertanyaanmu siapa, juga kan aneh-aneh. Loh, kok aneh? Siapa yang mempengaruhi, menggoda Judas Iskariot untuk berkhianat? Kejahatan itu kan datangnya dari iblis kan? Nah, berarti rencana iblis, bukan rencana Allah. Kurang Bukan lebih rencana iblis.
Lah, siapa yang menggoda Judas Iscariot untuk berkhianat? Iya, Jawab. di situ ada memang iblis. Bahagiannya Jawab ada, dulu. pekerjaannya di situ ada. Berarti iblis Itu ya, semua kita kunci. udah sepaket semua direncanakan Elohim Saya itu kunci supaya jawaban terjadi, Anda. supaya berjalan nubuatan para nabi, gitu dia. Saya kunci jawaban Anda. Мастер дырки ебаные ваши, слышали, блядь? Ada apa nih? Saya kunci jawaban Anda bahwasanya Judas Iscariot yang mempengaruhi Judas Iscariot untuk berkhianat adalah iblis. Artinya iblis itu berencana, bukan Allah. Paham? Ya, Слышь, ты недоношенная хуева, блядь. Tadi BJ mengaku belum menganalisa. Masih, Udah Dek. belajar dulu, kamu belajar dulu. Tadi bilang udah belum apa? Belum Nah menganalisa. ini, ya Kami udah udah nggak apa-apa. udah dari kecil menganalisa ini. Oh dari kecil bagus. Gini aja kalau gitu, saya ambil jalur tengah. Sebenarnya benar lah kalau melihat narasi Yesus berusaha membunuh Yesus, bahkan dijelaskan dalam kitabnya itu mengikuti rencana iblis, mengikuti keinginan iblis, kan gitu. Itu jelas. Ya Itu catatan jelas Alkitab. sekali terucap letter-letter. oleh Yesus. Terucap Ya itu kan? secara letterlet. Betul. Itu rencana Betul, iblis. betul. Kenapa kalian Nah. memutar-mutar isi Alkitab? Nah, mungkin Siapa gini sebenarnya Bang. Sisi Bidat? Mungkin gini, Siapa sih menurut sebenarnya Bu bidat? Darni, ya menurut Bu Darni itu rencana Tuhan dan Pak Jospen tadi bilang. Atau gini aja Bang, kasih aja ke dia. Oh kalau gitu berarti Tuhannya iblis. Selesai lah urusan Iya, kita. selesai. Oke. Nah, ini Jelas dia. apa yang bidat? Pendapat orang Kristen ya, Jelas siapa yang Ambil jalur tengah. rencana kekal Elohim untuk keselamatan manusia yang digenapi melalui kejahatan manusia dan hasutan iblis. Sementara iblis berniat menghancurkan Kristus, Elohim menggunakan niat jahat tersebut untuk memenuhi nubuatan penebusan dosa, mengubah kejahatan besar menjadi kebaikan terbesar. Itu dia Oh, versi berarti- Kristen sejati. Berarti yang menggoda Judas Iscariot untuk berianak adalah Bapa Yehuwa Sang Sumber, begitu? BJ, menurutmu apakah Bapak dengan iblis bekerja sama membunuh Yesus? Saya tanya yang menggoda Judas Iscariot untuk berkhianat siapa? Tunggu Berarti botol. Bapak. Gotong royong Karyana. Kok botol? Kan saya tanya, berarti yang menggoda Judas Ya, untuk berkhianat tujuan adalah Bapak untuk apa? Tujuan iblis untuk apa? Itu dulu. Harus tahu dulu kamu. Pertanyaan saya kemana, jawaban kamu kemana? Ya itu aja. Tujuannya dulu. Semua, Pertanyaan saya. segala sesuatu ada tujuan. Ada Kan- motif. Kemana-mana Karyana jawabannya. pencipta Edis ini Udah lah, mesti belajar dulu, belajar dulu, belajar. karya iblis ya Karyana. Pertanyaan saya jelas, kamu suruh saya belajar. Pertanyaan saya jelas. Berarti Enggak, yang- Edis bilang itu rencana iblis. dengar dulu. Aku bilang enggak sekarang. Rencana iblis memang. Makanya saya tidak berdasarkan doktrin. Loh, kok doktrin? Itu Alkitab loh yang tercatat. Tahu Rencana tahu iblis. nggak apa arti doktrin? BJ, Apa arti doktrin? apa arti doktrin? Doktrin. Hasil Nikea 325 itu doktrin. Kalian itu semua pagan. Konstantinopel ya kalian ini semua. BJ, Karyana, Bijak. Jospen, ini peran iblis, kehancuran. Iblis menggerakkan Judas dan pemimpin agama untuk membunuh Yesus. Mengira ia menang dengan menghancurkannya. Iblis tidak menyadari bahwa kematian Yesus justru mengalahkan kuasa iblis dan maut. Ya sudah berarti rencana iblis Darni. Aduh. Enggak, ini peran iblis. Rencana Bapak tujuannya Kok Bu Darni kayak jadi dengar dulu, jadi rencana lawyernya Bapak iblis sih? tujuannya keselamatan. Salib adalah rencana Elohim yang sudah ditetapkan sejak awal untuk menebus manusia dari dosa. Bukan kejadian yang kebetulan. Yesus diserahkan menurut maksud dan rencana Elohim. Itu kalau si BJ rencana iblis katanya penyaliban, ya biarkan saja dia di situ. Biarlah dia mati dalam dosanya. Nah, itu. Lu kok biarkan saja? Kan tadi saya tanya. Iya dong. Mana jadi kupaksa kau, kuikat kakimu supaya kau mengikuti aku. Rencana tadi kan Elohim itu Dengar penyalipan. dengar dulu. Kan saya Kan tanya. itu pendapatmu. Ya sudah kalau itu Pak Jospen pendapatnya dulu. Kang Dito, ya udah. Darni. Lanjut. Pak Jospen juga mau bicara ini. Jospen silakan, Oh, silakan. buka mailnya Pak Jospen. Jospen. Udah sama saya dan Ibu Darni dan Ibu Karyana. Rencana iblis. Bukan. Nah, rencana Elohim jangan putar-putar Arif. Ya datanya Jospen. Ya. Kalau bukan rencana iblis Buka- datanya di mana? Bu Karyana bilang rencana iblis loh. Kayak mana ini?
Iya Iblis barusan. yang bilang rencana iblis, Edis.